warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan doa terlebih dahulu. Selanjutnya langsung saja dilanjut membaca surat yang pendek ya, surat An-Nas. Ya, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, selamat dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ibu absen satu-satu, nanti yang hadir bilang hadir ya. Yang nggak hadir nanti. Hari hadir. Dewo Hadir. iya. Iksar hadir. Fajar nggak hadir. Kenapa ini, sakit atau izin atau apa? Ada suratnya? Nggak ada suratnya. Berarti Ibu Alfa ya. Kalau nggak ada suratnya Ibu Alfa. Restu Hadir. Septi hadir. Berarti ini yang nggak berangkat cuma Fajar ya. Yang lainnya berangkat. Ya. Semuanya berarti sehat semua kan? Sehat. Berarti siap untuk menerima materi ya. Ya. Gimana untuk materi bilangan bulat kemarin? Mengenal bilangan bulat. Sudah paham semua? Ya. Ya, karena sudah paham semua, kita lanjut ke materi operasi bilangan bulat. Dan pecahan. Operasi bilangan bulat dan pecahan. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin mengenalkan kepada kalian aplikasi mengenai bilangan bulat di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kalian pernah sakit? Pernah demam? Untuk mengetes demam kalian, mengukur
demam kalian itu menggunakan apa? Termometer. Di dalam termometer itu, termometer sih bentuknya apa? Persegi panjang. Bentuknya persegi panjang. Persegi panjang atau paku? Persegi panjang. Itu kan persegi panjang. Ya. Kemudian di dalam termometer itu ada apa? Ada angka. Angkanya itu gimana? Angkanya itu negatif dan positif. Juga ada angka 0. Nah, dari situ dapat kalian simpulkan apa? Apa yang dapat kalian pahami? Gimana? Ada yang tahu? Sudah, kita lanjut ke sini aja ya. Silakan dibuka dulu LKS-nya. Dibuka dulu LKS-nya. Udah baca materi di sini? Belum pada baca? Tekan satu. Ya. Ya, perhatikan gambar di grafik ini ya. Perhatikan grafik ini. Nah, di dalam grafik ini terdapat angka berapa aja? Terus? Terus? Ya, berarti ini itu disebut negatif, bilangan negatif, bilangan positif, bilangan positif. Ini 0, ini negatif, ini 0, ini positif. Kalau 0 sama positif itu biasanya namanya bilangan apa ya? Bilangan caca. Bilangan caca. Nah, kemudian dari grafik di depan ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Bahwa bilangan bulat merupakan semua bilangan baik itu negatif maupun positif. Bilangan bulat itu merupakan bilangan negatif maupun positif. Ada lagi? Selain itu, dari definisi bilangan bulat ini, bilangan bulat boleh ditulis ya. Bilangan bulat merupakan bilangan yang di dalamnya terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah tadi ada 0 dan positif. Juga selain bilangan pecahan. Seperti itu ya. Di situ ada syaratnya. Bilangan bulat itu bilangan negatif dan bilangan cacah. Tapi untuk bilangan pecahan itu tidak termasuk bilangan bulat. Selain bilangan pecahan seperti itu. Sudah paham? Sudah. Paham. Ya, selanjutnya setelah bilangan bulat, kita lari ke definisi bilangan pecahan. Ini tadi bilangan bulat ya. Kemudian ke bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu biasanya ditulis dengan A per B, di mana A itu sebagai pembilang dan B itu sebagai Penyebut. dan B itu sebagai penyebut. Nah, ada yang tahu bilangan pecahan itu apa? Siapa? Coba acungkan jarinya, acungkan tangannya. Bilangan pecahan itu bilangan apa? Bilangan pecahan merupakan
Bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Gitu ya. Udah paham semua? Ya. Selanjutnya kita ke membandingkan antara dua bilangan bulat dan dua bilangan pecahan. Ini tadi definisi ya. Membandingkan dua bilangan bulat dan dua bilangan pecahan. Untuk membandingkan, itu perlu kalian ketahui 3 simbol. Yang pertama itu simbol seperti ini, yang dibaca lebih dari. Simbol seperti ini, kurang dari. Maaf, balik. Ini tuh kurang dari. Yang itu lebih dari. Dan ini itu sama. Ini itu dibaca kurang dari, di mana ketika bilangan yang ada di sebelah kiri itu angkanya lebih kecil daripada bilangan yang di sebelah kanan. Nah, kalau yang lebih dari itu di mana angka yang di sebelah kiri itu lebih besar daripada angka yang di sebelah kanan. Kalau sama dengan, berarti antara kiri dan kanan itu bilangannya sama. Seperti itu. Seperti itu ya. Untuk contoh, ini ada 2 sama 3. Berarti simbolnya seperti apa? Kurang dari. Kurang Lebih dari. kurang 2 Kurang dari 3. kurang dari. Berarti simbolnya seperti ini ya. Simbolnya kurang dari. Kemudian ini kan bilangan bulat. Kemudian bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Gimana simbolnya? Setengah sama sepertiga. Setengah itu lebih besar dari sepertiga, atau setengah itu lebih kecil dari sepertiga, atau setengah itu sama dengan sepertiga? Lebih dari sepertiga. Seperti itu ya. Jadi kan setengah itu lebih dari sepertiga. Biar real, ibu di sini punya ibu punya kue, roti ya. Nah, bukan kue. Ini roti. Roti ini jumlahnya berapa? 1. Jumlahnya 1. Ini kan setengah, berarti 1 dibagi 2. Ibu bagi ya. Ibu bagi 2. Gimana ini? Misalkan ini tuh sama besar ya. Ibu bagi 2 sama besar. Kan jadinya segini. Kemudian kalau roti ini ibu bagi jadi 3, ibu bagi jadi 3, maka jadinya seperti ini. Misalnya ini, anggap saja ini besarnya sama ya. Maka lebih besaran tadi setengah apa sepertiga? Setengah. Lebih besar ya setengah bagiannya, seperti itu. Paham? Di sini? Paham. Ya, berarti udah jelas semuanya ya. Ya, selanjutnya masuk ke operasinya. Masuk ke
operasi. Operasi bilangan bulat dan pecahan. Di sini itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Perlu kalian ketahui kalau seumpamanya ada penjumlahan sama pengurangan, maka ini itu sama ya. Ini tuh penjumlahan sama perkalian itu sama, tapi kalau di soal itu ada penjumlahan, penjumlahan sama pengurangan itu setara. Tapi kalau seumpamanya di soal ada penjumlahan sama perkalian, kalian didahulukan perkaliannya terlebih dahulu. Ya, seperti itu ya. Untuk penjumlahan, untuk penjumlahan bilangan bulat, untuk penjumlahan itu berlaku sifat asosiatif sama komutatif. Kalian tahu sifat komutatif? Udah tahu? Ada yang udah tahu? Ada yang udah baca? Sifat komutatif itu dalam penjumlahan ini berlaku dua sifat ya, asosiatif sama komutatif. Ini sih penghapusnya mana ya? Penghapusnya kalau semuanya ibu masuk berarti penghapusnya harus sudah ada ya. Ya, untuk asosiatif itu kayak gini. A plus B plus C. A plus B plus C itu sama dengan, dimana A, B, C itu merupakan bilangan bulat. A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Seperti itu. Jadi yang sebelah kiri itu didahulukan A plus B, sebelah kanan itu didahulukan B plus C. Itu berlaku, nanti hasilnya itu sama seperti itu. Kalau komutatif itu misal A plus B, di mana A dan B itu merupakan bilangan bulat, sama dengan B plus A. Seperti itu, nanti hasilnya sama. Ya, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Oh, sedikit. Ya, nggak ada yang ditanyakan, udah jelas? Ya. Penghapusnya mana ya? Kalau penghapus itu ditaruh di meja ya, lain kali ya, Mas, Mbak. Ini hapus dulu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sengaja ibu nulisnya acak-acakan, kenapa? Biar kalian itu memperhatikan. Ya, ini A plus B. Kemudian untuk operasi pengurangan, apakah berlaku seperti operasi penjumlahan? Tidak, karena di dalam operasi pengurangan itu jika diterapkan sifat asosiatif, maka nanti hasilnya antara yang kiri sama kanan itu berbeda, bisa berbeda ya. Kalau komutatif juga jelas berbeda. Contohnya kalau penjumlahan ya, contohnya seperti ini. Yang asosiatif ya, asosiatif. Yang gampang aja. 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. Coba kita buktikan. 1 ditambah 2 berapa? 3. Berarti sini tulis ulang. Sama dengan 1 tulis dulu. Kemudian ditambah 2 ditambah 3 berapa? 5. 3 ditambah 3 berapa? 6. Sama dengan 1 ditambah 5? 6.
Jadi kan ketemu 6 itu sama dengan 6. 6. Kalau kita ke pengurangan sifat asosiatif. 1 dikurangi 2 dikurangi 3 sama dengan 1 dikurangi 2 kurangi 3. Coba, apakah hasilnya itu antara yang kiri sama kanan itu sama? 1 dikurangi 2 berapa? Negatif 1 dikurangi 3 sama dengan 1 dikurangi 2 kurangi 3 berapa? Negatif 1. Negatif 1 dikurangi negatif 3 berarti negatif 4 sama dengan 1 dikurangi negatif 1 berarti sama 1 ditambah, karena negatif sama negatif ketemu negatif, maka 1 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 berapa? 2. Apakah negatif 4 itu sama dengan 2? Tidak sama dengan. Makanya di dalam pengurangan itu tidak berlaku sifat asosiatif. Kemudian untuk sifat komutatif kita buktikan di dalam penjumlahan. Komutatif itu tadi gimana ya? A plus B sama dengan B plus A. B plus A. Coba misal 1 plus 2 berarti sama dengan 2 plus 1. 1 plus 2 berapa? 3 sama dengan 2 plus 1? 3 sama dengan 3 berarti terbukti. Kemudian untuk pengurangan sifat komutatif, 1 dikurangi 2 sama dengan 2 dikurangi 1. 1 kurangi 2 tadi berapa? Negatif 1. 2 kurangi 1? 1. Negatif 1 apakah sama dengan 1? Tidak sama dengan. Makanya di dalam pengurangan juga tidak berlaku sifat komutatif. Itu ya. Untuk perkalian juga sama. Perkalian juga berlaku sifat asosiatif dan juga sifat komutatif. Tinggal untuk ininya perkalian sama pembagian seperti itu ya. Udah jelas ya? Dari situ juga udah. Ya. Selanjutnya silakan di situ kalian kerjakan soal-soal yang ada di situ berkelompok ya, dengan berkelompok. Kalian membentuk kelompok, ada yang 2 dan ada yang 3 ya, kerjakan soal yang kelompok. 3 tadi kelompoknya mana aja? Kelompoknya Ya, berkelompok ya, silakan. Ibu kasih waktu 15 menit dimulai dari sekarang ya. Nanti setelah itu ada yang maju ke depan. Ya, silakan belajar kelompok. Ya, udah selesai semua? Udah. Yuk, siapa yang mau maju? Ya, hapus dulu ya papan tulisnya. Kelompoknya Mas Ari ya, maju ya.
tadi? E. Satu yang E ya? Ya. Ini 3, 4/7 sama 2, 3/11. Udah benar? Udah tahu semua ini kenapa seperti ini? Belum ya? Ada yang belum ya? Kalau ada yang belum, ini maksudnya lebih dari ya? Bukan angka 7 ya mas ya? Lebih dari, seperti ini nulisnya. Kenapa ini 25? 25 itu diperoleh dari mana? 25/7 itu diperoleh dari, pertama itu 7 dikalikan 3, kemudian ditambah 4, seperti itu, jadinya 25/7. Kemudian ini itu 11 dikalikan dengan 2, kemudian ditambah 3, jadinya 25/11. Nah 25/7 lebih dari 25/11. Siap, betul. Selanjutnya siapa lagi yang mau maju? Ya, Septi, kelompoknya Septi. Mau maju nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Cukup nggak? Kalau nggak cukup dihapus semua dulu. Ya, perhatikan pekerjaan dari kelompoknya Septi ya. Ini tuh soalnya mencari PQR, dimana soalnya tadi 4 plus 5P per 1 plus P sama dengan 6. Ya, ini pindah ruaskan menjadi dikali negatif 2, kemudian yang nomor 2 Q-nya 27/9 ya, 3. Nomor langkah ketiga ketemu 3 ya, maka PQR dimana tadi P-nya negatif 2 ya, hasilnya negatif 18. Udah paham semua? Paham. Ya. Ya sudah, karena sepertinya sudah cukup ya untuk pertemuan kali ini. Dipelajari lagi soal-soalnya, dikerjakan, latihannya itu dikerjakan semua ya. Terus ya jangan lupa belajar materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya mengenai apa di situ? Faktor dari bilangan bulat ya. Belajar mengenai faktor dari bilangan bulat. Seperti itu. Ya, sebelum ditutup, kesimpulannya apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Apa aja? Pengertian dari bilangan bulat dan pecahan. Ya, kemudian apa lagi? Ya, operasi bersifat komutatif. Di penjumlahan tadi ya, di penjumlahan sama perkalian ada sifat komutatif sama asosiatif. Selanjutnya membandingkan antara dua bilangan bulat dan dua bilangan pecahan. Ya, udah paham semua ya? Ya sudah, dikarenakan waktunya juga sudah habis. Sekian untuk pelajaran pagi hari ini. Jangan lupa pelajari materi selanjutnya. Pelajari materi faktor dan faktor pada bilangan bulat. Pelajari, kemudian besok kita akan membahas itu. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa untuk memulai pelajaran pada sore hari ini kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kemudian lanjut dengan membaca suratan pendek. Kali ini suratnya kemarin apa? Anas. Ya, sekarang berarti Al-Falaq ya. Ya, yuk ketua kelasnya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, tahu dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Ari, Dir. Dewo, Hadir. Iksan, Fajar. Fajar nggak berangkat lagi? Wah, Kemarin Fajar nggak berangkat, ini nggak berangkat lagi, ini kenapa? nggak tahu. Mungkin sakit. Mungkin sakit, tapi nggak ada suratnya. Nggak ada. Temennya ada yang deket nggak sama Fajar? Nggak Rumahnya di mana sih Fajar? Jauh. tahu. Ini Fajar nggak ada suaranya lagi. Restu, Hadir. Sakti. Hadir. Berarti ini Fajar udah 2 kali nggak berangkat ya tanpa keterangan, udah alfa 2 kali. Balik kelasnya tahu belum? Udah tahu? Belum. Belum. Balik kelasnya belum dikasih tahu? Belum. Nanti bilang ya. Ya. Kemarin Ibu yang mengulas sedikit pembelajaran pada kemarin. Kemarin kita belajar mengenai apa ya? Operasi bilangan bulat dan pecahan. Operasi bilangan bulat dan Pecahan. Kisah sama Sari kenapa sih? Ketawa terus? Jangan kayak gitu ya, kita fokus dulu ya, fokus. Yang rapi, duduknya yang rapi. Duduknya yang rapi, bukunya disiapkan. Ya. Ya, kemarin belajar mengenai operasi pada bilangan bulat dan Pecahan. Di situ ada apa aja? Ada membandingkan dua bilangan bulat dan dua bilangan pecahan. Kemudian ada operasi. Di dalam operasi ada apa aja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. pembagian. Nah, di dalam penjumlahan sama perkalian terdapat sifat apa ya? Asosiatif dan komutatif. Ya, sifat asosiatif dan komutatif. Ada yang ditanyakan dari soal-soal kemarin, latihannya udah dikerjakan belum? Belum.
Sudah pada belajar buat hari ini? Sudah. Ya, bagus. Tapi yang tugas-tugas latihan itu latihannya dikerjakan ya, jangan lupa buat latihan kalian buat nanti. Pasti kan di ujian nanti akan lupa. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita apa? Mengenai apa materinya? Faktor bilangan bulat. Ya, faktor bilangan bulat. Faktor bilangan bulat. Ada yang tahu apa itu faktor bilangan bulat? Ya, Sakti ya Kak. Faktor bilangan bulat ialah suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Nah, terus ya bagus Sakti. Kemudian ada lagi. Ya, tadi udah bagus ya jawaban dari Sakti bahwa faktor bilangan bulat ialah suatu bilangan bulat yang ya, nanti kalau ada yang tadi bercanda terus di kelas, nanti dengan tidak hormat ibu akan keluarkan kalian dari kelas ya. Jadi kalian itu jangan seperti itu. Kalau ibu sedang menerangkan, maka kalian harus memperhatikan. Kalau kalian suruh diskusi ya kalian diskusi. Nanti ada waktunya kalian Bercanda. iya, ada waktunya kalian bercanda, tapi ada juga waktunya kalian fokus gitu. Jadi apa? Ulangi lagi. Faktor bilangan bulat, jadi betul yang dikatakan Sakti. Faktor bilangan bulat ialah suatu bilangan bulat yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Nggak usah ditulis lah ya. Ya. Nah, untuk mencari faktor dari bilangan bulat itu ada dua cara. Mencarinya bisa menggunakan perkalian dan pembalian. Untuk perkalian nanti ada A sama dengan B kali N, di mana AB itu merupakan bilangan bulat dan N itu mengalikan sehingga B kali N itu hasilnya A. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Kemudian untuk pembagian itu dari SD mungkin kalian sudah sering menggunakannya, yaitu seperti yang kita yaitu pohon faktor. Ya. Oke, jelas dari sini? Jelas. Kemudian contoh. Misalnya faktor dari 8. 8 itu bilangan bulat bukan? Ya. Ya, 8 itu bilangan bulat. Nah, kalau kita menggunakan perkalian, berarti menggunakan perkalian ya. Berarti 8, di mana A-nya berarti berapa? A-nya berarti 8. 8 itu sebagai A. Berarti B dikali N. B-nya juga bilangan bulat. Di mana A dan B itu merupakan bilangan bulat. Nah, 8. B-nya berarti berapa? Berapa kali berapa? Biar sama dengan 8. 2 kali 4. 2 kali 4. Berarti B-nya 2, maka N-nya 4. Kemudian ada lagi 4 kali 2. Kemudian ada lagi 1 kali 8. 1 kali 8. 1 kali 8 maka hasilnya 8. Jadi faktor dari 8 itu berapa? 2. Berarti 2. Oh ya, untuk mengurutkan faktor itu dari yang terkecil dulu. 1, 1, 2, terus 4, 8. 1, 2, 4.
sendiri. Kemudian jika kita menggunakan pohon faktor dari 8. Yuk, gimana? Pohon faktor ya? Ada yang masih ingat? Ada yang mau maju? Ya, silakan. Ini belum selesai ya. Berarti faktornya, faktor dari 8 berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Yang artinya 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4 sama 2 kali 4. Terus ada yang ditanyakan? Dari sini ada yang ditanyakan enggak? Dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada yang tanya? Ya. Kalau seperti itu, ibu mau tanya. Ini kan faktor dari 8 itu 1, 2, 4 sama 8. Itu menggunakan perkalian. Tapi kenapa di pembagian itu faktor dari 8 hanya 2 kali 4? Ada yang bisa jawab? Gimana? Gak boleh gitu. Gimana? Ini kan tadi faktornya ketemunya 2 sama 4. Kok kenapa ini faktornya 1, 2, 4, 8? Karena kan kalau 1 kali 8 itu enggak ada adanya 2 sama 4. Kenapa nggak ada? Berarti antara ini berarti perkaliannya salah. Jadi ya betul. Pohon faktor kan tadi ketemunya seperti itu. Nah, karena 8 sama dengan 1 kali 8 memang betul 8 itu 1 dikali 8, tapi 1 dan 8 itu bukan termasuk faktornya. Jadi hasilnya faktor dari 8 untuk perkalian hanya sampai sini ya. Yang tadi salah. Nah, dari situ kan dapat kalian simpulkan. Ya, jadi udah tahu ya mana salahnya. Itu. Ya, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, silakan kalian membentuk kelompok. Kelompoknya yang kemarin, ya. Kelompoknya yang kemarin. Kemarin kelompoknya siapa sama siapa? 3. Karena ini berlima, ya. Itu aja nggak apa-apa. Mengerjakan. Di situ kan ada latihan soalnya. Latihan soal yang kelompok yang bagian LKPD halaman terakhir sendiri. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu seperti biasa 15 menit. Udah kerjain semua LKPD-nya? Ya? Ya, yuk. Kelompoknya udah selesai kelompok? Udah selesai? Ngerjainnya udah selesai? Yuk, siapa yang mau maju? Ya, ini dulu. Dapat dulu ya. Isar nggak mau maju lagi, Isar? Maju ya. Yaudah. Berarti dari perwakilan kelompoknya Mas Ari ya nanti ya? Iya. Nanti ya, nunggu ini. Nunggu ini selesai. Ya. Gimana? Udah selesai? Ya. Yuk. Ya. Ibu jelaskan dulu sedikit ya. Iya. Soal yang ini udah paham semua cara mengerjakannya. Jadi kita cari dulu nilai. Kan yang ditanyakan nilai A per X. Kita cari dulu nilai A nya berapa.
Kemudian setelah kita mencari nilai A, kita mencari nilai I-nya. Kita mencari nilai I, nanti akan ketemu upper I-nya 16 ya. Ya. Cari kelompoknya Santi ya. Ya, selanjutnya silakan kelompoknya Mas Arif mau membantu. Aduh. Nomor berapa? 1 A. Ya. Ya udah. Sudah selesai. Ini yang 5 pangkat 5 berarti 5 kali 5 kali 5. Ya, semuanya udah paham semua? Ya, ada yang mau maju lagi? Udah cukup? Udah cukup. Ya udah. Kalau udah cukup, karena waktunya juga sudah selesai, Ibu cukupkan. Sebelumnya, seperti biasa kita review dulu. Untuk pelajaran hari ini membahas apa aja ya? Ya, faktor bilangan bulat. Ini apa? Faktor bilangan bulat itu apa? Faktor bilangan bulat suatu bilangan bulat yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Ya, itu ya. Yang lain pada baca, pada pelajari. Kemudian hari untuk mencari tadi ada menggunakan ya yang keras Mas. Kemudian kalian Pembagian dan warga kalian. ya tadi untuk pembagian udah tadi ya kayak seperti itu. Kalian seperti itu. Ya, sepertinya sudah cukup sekian. Jangan lupa pelajari bagian ini. Bagian tadi mulai dari pertemuan kemarin mengenai operasi bilangan bulat dan pecahan, kemudian faktor dari bilangan bulat dipelajari. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan ya, mau ada kuis. Jadi pertemuan selanjutnya kalian nanti ulangan ya. Dan Ibu sarankan untuk pembelajaran cobalah ya kalian itu kondusif seperti itu biar nanti apa yang Ibu sampaikan itu dapat diterima oleh kalian dan dapat bermanfaat untuk kalian. Iya, Bu. Jadi jangan bermain sendiri. Percuma kalau kalian nanti datang ke sekolahan terus bermain sendiri kan? Nanti kalian pulang itu nggak dapat apa-apa. Jadi ya coba kalian kondusif lah, belajar tertib seperti itu ya. Ya, sekian pelajaran